Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Yuleningsi. Saya akan menjelaskan tentang analisis saya yang berjudul Alih Kode dan Campur Kode Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia pada percakapan sehari-hari kelas 1, santriwati kelas 1 dan 1 Pintas di Pesantren Putri Al-Mawaddah, Coper, Jetis, Ponorogo. Sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan memperdalam pemahaman tentang apa itu alih kode dan campur kode, serta sebab-sebab terjadinya alih kode dan campur kode yang terjadi pada percakapan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 Pintas di Pesantren Putri Al-Mawaddah. Selanjutnya, hasil penelitian tentang alih kode dan campur kode yang ada pada percakapan yang terjadi pada percakapan santriwati kelas 1 dan 1 Pintas, ditemukan alih kode dan campur kode dalam bentuk dialog. Baik alih kode maupun campur kode ditemukan dalam bentuk dialog. Peristiwa komunikasi merupakan peristiwa yang dialami oleh setiap orang dengan menggunakan bahasa. Komunikasi merupakan peristiwa penyampaian pesan dari komunikator atau pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Agar pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan, maka komunikator harus menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh komunikan. Apabila seorang komunikator menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh seorang komunikan, maka tidak akan sampai pesan tersebut kepada komunikan. Dalam hal ini, bahasa sebagai alat komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting. Namun tidak semua penutur dan lawan tutur memiliki penguasaan bahasa yang sama. Seringkali terjadi penutur harus berganti bahasa ketika akan berbicara dengan lawan tuturnya yang tidak menguasai bahasa penutur. Peralihan bahasa inilah yang disebut dengan alih kode. Peristiwa alih kode sering terjadi pada komunikasi dalam masyarakat Indonesia. Peristiwa alih kode tersebut biasa terjadi di pasar, sekolah, di kampus, di kantor, maupun di tempat-tempat lain. Begitu juga yang terjadi di Pesantren Putri Al-Mawaddah, yang mana santriwati kelas 1 dan 1 Pintas seringkali menggunakan alih kode pada percakapan sehari-hari. Hal ini dikarenakan kemajemukan bahasa yang ada di Indonesia. Bahkan banyak sekali penyebab terjadinya alih kode. Tidak hanya pergantian bahasa saja yang terjadi dalam peristiwa komunikasi, tetapi pencampuran antara dua bahasa pun sering kali terjadi. Pencampuran bahasa ini dilakukan karena antara penutur dan lawan tutur memiliki penguasaan yang sama pada dua bahasa. Masyarakat seringkali tidak sadar ketika mereka melakukan campur kode. Dalam percakapan sehari-hari di Pesantren Putri Al-Mawaddah, santriwati melakukan alih kode dan campur kode. Pada santriwati yang masih tergolong baru, yaitu santriwati kelas 1 dan 1 Pintas, mereka lebih sering melakukan alih kode dan campur kode tersebut. Kegiatan alih kode dan campur kode pada percakapan sehari-hari dilakukan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Mereka melakukan alih kode dan campur kode dengan teman sebayanya, dengan kakak kelasnya, maupun dengan guru-gurunya. Alih kode adalah segala peralihan pemakaian bahasa dan peralihan ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam satu bahasa karena berubahnya suatu situasi.
Berikut ada beberapa penyebab terjadinya alih kode. Yang pertama, pembicara atau si penutur. Yang kedua, pendengar atau lawan tutur. Yang ketiga, perubahan situasi dengan hadirnya orang ketiga. Yang keempat, perubahan situasi dari formal ke informal atau sebaliknya, perubahan situasi dari informal ke formal. Yang kelima, perubahan topik pembicaraan. Seorang pembicara atau seorang penutur seringkali melakukan alih kode untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat dari tindakannya itu. Hal ini bisa terjadi saat penutur dan lawan tutur memiliki bahasa ibu yang sama. Pembicaraan tersebut akan beralih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa ibu. Lawan bicara atau lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode, misalnya karena si penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa si lawan tutur. Dalam hal ini biasanya kemampuan berbahasa si lawan tutur kurang atau agak kurang karena memang mungkin karena bukan bahasa pertamanya. Selanjutnya, kehadiran orang ketiga atau orang lain yang tidak berlatar belakang bahasa yang sama dengan bahasa yang sedang digunakan oleh penutur dan lawan tutur dapat menyebabkan terjadinya alih kode. Status orang ketiga dalam alih kode juga menentukan bahasa atau varian yang harus digunakan. Perubahan situasi bicara juga dapat menyebabkan terjadinya alih kode, misalnya perubahan situasi dari formal ke informal atau situasi santai, atau sebaliknya dari situasi santai informal ke situasi yang formal. Hal ini akan mengakibatkan berubahnya ragam atau gaya bahasa yang digunakan. Begitu juga dengan perubahan topik pembicaraan yang dapat menyebabkan alih kode. Selanjutnya, pengertian campur kode. Campur kode merupakan suatu peristiwa tutur atau klausa-klausa maupun frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa atau frasa campuran yang masing-masing klausa dan frasa tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode. Dapat dikatakan bahwa campur kode merupakan penggunaan serpihan-serpihan bahasa lain dalam penggunaan satu bahasa. Adapun penyebab terjadinya campur kode. Yang pertama, adanya pengaruh dari lingkungan rumah. Lingkungan rumah sangat memberi pengaruh terhadap bahasa yang digunakan seseorang. Seorang penutur biasanya menggunakan bahasa rumah ketika berkomunikasi dengan orang luar keluarga, akibat pengaruh kebiasaannya ketika berkomunikasi dengan keluarga. Selanjutnya, adanya pihak kedua. Pihak kedua atau lawan tutur yang sama menggunakan dua bahasa yang juga dikuasai penutur, menyebabkan penutur untuk mencampur dua bahasa yang dikuasainya. Dalam hal ini, penutur dan lawan tutur sama-sama mengerti dengan adanya pencampuran dua bahasa tersebut. Yang ketiga, adanya unsur prestisi. Adanya pengaruh unsur prestisi. Campur kode dipengaruhi oleh adanya unsur prestisi, yaitu anggapan bahwa bahasa yang satu dianggap lebih tinggi, lebih bergengsi, lebih superior, atau sebaliknya, bahasa itu dianggap sebagai bahasa yang lebih rendah, bahasa yang tidak bergengsi, mengakibatkan terjadinya campur kode. Hal ini sering terjadi karena dilakukan seseorang untuk menunjukkan eksistensinya. Jika dia ingin merendahkan orang pun biasanya menggunakan campur kode dengan bahasa yang dianggap rendah. Selanjutnya, bentuk alih kode, campur kode bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia pada percakapan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 pintas di Pesantren Putri Al-Mawaddah. Dalam kehidupan sehari-hari di Pesantren Putri Al-Mawaddah terdapat dua masalah sosiolinguistik yang multilingual. Dua masalah sosiolinguistik tersebut adalah alih kode dan campur kode antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, maupun bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Yang pertama, bentuk alih kode dari bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi pada kehidupan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 pintas.
pada santriwati baru kelas 1 dan 1 pintas yang beberapa di antara mereka tidak memiliki latar belakang belajar bahasa Arab sebelumnya, wajar sekali adanya multilingualisme. Multilingual itu terjadi karena adanya perubahan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya alih kode. Alih kode pada santriwati kelas 1 dan 1 pintas terjadi antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, maupun bahasa Arab dengan bahasa Inggris. Di sini saya akan mencontohkan alih kode dari bahasa Arab ke bahasa Inggris. Ike, kamu mau pergi kemana, Ismi? Ismi, aku mau pergi ke kamar. Ismi, tafadhol ya Ismi. Tafadholi ya Ismi. Lalu Ismi menjawab, thank you. Pada contoh di atas, Ike menggunakan bahasa Arab, yaitu tafadholi ya Ismi, yang artinya silahkan Ismi. Lalu dijawablah oleh si Ismi dengan menggunakan bahasa Inggris, thank you, yang artinya terima kasih. Jadi mereka berdua, si Ismi dan si Ike menggunakan peralihan bahasa yang mana dua bahasa tersebut sama-sama mereka kuasai, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selanjutnya, contoh peralihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tiara, boleh nggak aku pinjam jilbab kamu? Rahma, ya, tafadholi. Tiara, makasih Rahma. Rahma, afwan Tiara. Contoh di atas yaitu Rahma selalu menggunakan bahasa Arab dalam percakapannya, yaitu dengan ia mengucapkan kata tafadholi yang artinya silahkan, dan afwan yang artinya sama-sama. Yang mana Tiara bercakap dengan menggunakan bahasa Indonesia. Maka dari itu di sini terjadilah peralihan bahasa dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Yang selanjutnya, bentuk campur kode bahasa Arab bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Dalam berkomunikasi kehidupan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 pintas. Sama halnya dengan alih kode dalam keseharian santriwati kelas 1 dan 1 pintas, peristiwa campur kode juga terjadi karena adanya multilingualisme. Campur kode dalam kegiatan sehari-hari ini terjadi antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, maupun sebaliknya. Berikut contohnya. Safna, dari tadi pagi perut kamu belum keisi apa-apa loh. This is the bread. Aisyah, syukron ya Syaf. Pada contoh di atas terdapat campur kode antara bahasa Arab dengan bahasa Inggris, yaitu Safna mengucapkan kalimat this is the bread, yang mana artinya ini rotinya. Lalu Aisyah menjawab dengan jawaban dengan bahasa Arab, yaitu dengan mengucapkan kata syukron yang artinya terima kasih. Syukron adalah bahasa Arab yang berarti terima kasih. Contoh lain adalah Intan, Anissa, ya Tan, lahdotan. Contoh di atas menunjukkan bahwa Anissa menggunakan bahasa Arab dengan mengucapkan kata lahdotan yang artinya tunggu sebentar dalam bahasa Arab. Dari kata lahdotan menyebabkan terjadinya campur kode karena lahdotan merupakan kata dari bahasa Arab yang berarti tunggu sebentar. Faktor penyebab terjadinya alih kode dan campur kode bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 pintas. Adanya alih kode dan campur kode dalam proses berkomunikasi seringkali tidak disadari oleh pelakunya. Alih kode dan campur kode terjadi karena berbagai sebab. Sebab-sebab itu terjadi dari sisi penutur, lawan tutur, situasi, ataupun adanya pihak lain yang hadir dalam komunikasi tersebut. Bahkan sebab tersebut dapat timbul dari topik yang sedang dibicarakan.
Yang pertama, faktor penyebab terjadinya alih kode bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia pada percakapan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 pintas. Yang pertama, pembicara atau penutur ingin lebih akrab dengan lawan tuturnya. Contohnya, Wafik, Ustadzah nggak adil. Ustadzah Ulfi, anti limadha Wafik, anti maunya apa? Pada dialog di atas, Ustadzah Ulfi melakukan alih kode dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Hal itu dilakukan karena Ustadzah Ulfi ingin lebih akrab dengan Wafik. Dia mengucapkan kalimat anti limadha Wafik yang artinya yang merupakan bahasa Arab yang berarti kamu itu kenapa Wafik? Ustadzah ingin mendekatkan diri. Ustadzah Ulfi ingin mendekatkan dirinya dengan Wafik dan bertanya apa yang terjadi pada Wafik. Oleh karena itu, dia lebih memilih menggunakan bahasa Arab daripada bahasa Indonesia agar lebih terjalin keakrabannya. Sebab Wafik sendiri juga bisa menggunakan bahasa Arab atau Wafik memahami bahasa Arab. Selanjutnya, yang kedua, faktor pembicara atau penutur ingin meredam suasana. Contohnya, Ustadzah Nila, jangan bawa-bawa Allah, Alifiyah. Udah, ini Salafiyah, Sari. Ndak Ustadzah, ini bukan Salafiyah, tapi ini salah Sari. Ustadzah Nila, uskuti. Ustadzah Nila melakukan alih kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dengan mengucapkan kata uskuti yang artinya diam. Ustadzah Nila mengucapkan uskuti untuk meredam suasana antara Alifiyah dan Sari yang saling menyalahkan. Ustadzah Nila mengucapkan bahasa Arab karena Alifiyah dan Sari juga mengerti bahasa Arab. Perubahan topik bicara. Salah satu penyebab terjadinya alih kode adalah berubahnya topik pembicaraan. Contohnya, Fani, Islam gak adil sama perempuan. Rizky, intabih Fani, hati-hati kamu Fani. Fani, terus apa namanya kalau nggak adil? Rizky, Van, si Resti udah keterima kuliah di Mesir loh. Katanya dia keterima lewat jalur prestasi. Hebat ya Resti. Rizky melakukan alih kode ketika topik pembicaraannya berubah, yaitu dari topik Islam ke topik temannya yang temannya yang keterima kuliah di Mesir. Ketika membicarakan tentang Islam, dia menggunakan bahasa Arab. Hal ini dilakukan karena Islam identik dengan bahasa Arab. Selain itu, Rizky juga ingin memperhalus kata-kata kepada Fani dengan menggunakan bahasa Arab. Namun, ketika berbicara tentang temannya yang sudah keterima kuliah di Mesir, Rizky lebih memilih menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa Arab. Hal ini dikarenakan topik pembicaraan tidak sepenting saat membicarakan tentang agama. Perubahan situasi pembicaraan dari formal ke informal pun menjadi penyebab terjadinya alih kode yang dilakukan Rizky. Selanjutnya, pengaruh dari lawan tutur. Terdapat suatu dialog yang menunjukkan bahwa alih kode dilakukan dengan sebab pengaruh lawan tutur yang tertuang dalam pembicaraan Risma dan Cindy. Risma, kamu benar-benar ingin menjadi juara kelas. Kamu harus belajar dengan giat, jangan bermalas-malasan seperti ini. Cindy, saat ta'alamu bil jiddi ya ukhti. Risma, kuntu ada ulaki. Risma yang pada awalnya menggunakan bahasa Indonesia saat berkomunikasi dengan Cindy beralih menggunakan bahasa Arab karena terpengaruh oleh Cindy yang menggunakan bahasa Arab. Hal ini dilakukan Risma karena ingin mengimbangi bahasa yang digunakan Cindy. Memberi perintah. Salah satu faktor penyebab terjadinya alih kode adalah memberi perintah kepada lawan tutur. Contohnya adalah Ustadzah Nila, Sari, kamu baca buku apa? Sari, enggak Ustadzah Nila, Ainal kitab Sari. Untuk memberikan perintah kepada Sari, Ustadzah Nila memberikan perintah dalam bahasa Arab. Berikut dialog kedua yang menunjukkan alih kode untuk memberikan perintah kepada lawan tutur. Ustadzah Nabila, ya uhti Izzah ta'ali huna. Dialog di atas menunjukkan bahwa Ustadzah Nabila memberikan perintah kepada lawan tutur dengan menggunakan bahasa Arab.
Selanjutnya penegasan. Pada keseharian di kegiatan santriwati juga dilakukan untuk memberi penegasan, atau penegasan di sini terjadi karena merupakan salah satu sebab dari terjadinya alih kode tersebut. Contoh dialog adalah sebagai berikut. Azizah, kalian harus buat pesantren senyaman mungkin. Afifah, tapi Ukhti. Azizah, bantu Ukhti melakukan perubahan. Afifah, la nuridu an narji'a Ukhti ana huna faqat. Kalian harus pulang. Afifah, la Ukhti. Afifah melakukan peralihan bahasa dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab untuk menegaskan bahwa dia tidak ingin pulang ke pesantren. Ia melakukan peralihan kode dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab karena Azizah juga mengerti tentang bahasa Arab. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya campur kode bahasa Arab dengan bahasa Indonesia dalam komunikasi atau dalam percakapan kehidupan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 pintas. Sama halnya dengan alih kode, campur kode pun dilakukan oleh santriwati yang bilingual atau multilingual. Mereka melakukan pencampuran bahasa untuk memudahkan komunikasi mereka dengan teman sebayanya. Pencampuran bahasa itu adalah suatu peristiwa campur kode. Terjadinya campur kode dipengaruhi oleh beberapa faktor. Beberapa faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh pihak kedua. Seseorang melakukan campur kode terkadang karena terpengaruh oleh pihak kedua atau lawan bicara. Hal itu seperti tampak pada percakapan sehari-hari santriwati kelas 1 dan 1 pintas. Berikut contoh dialognya. Aulia, udah berapa kali Ana bilang ke Anti jangan terlambat ke sekolah. Vanessa, gimana Ana gak terlambat? Tadi di dapur sangat ngantri. Aulia, makanya idhabi ila matbah fi waqtin muayyanin la tatakasali ya Vanessa. Vanessa, naam Aulia, mata akhartu goddan. Pada dialog di atas tampak bahwa terjadi campur kode yang dilakukan Vanessa karena terpengaruh oleh Aulia yang menyesuaikan diri dan untuk menyesuaikan diri dengan Aulia sehingga dia ikut mengucapkan atau ikut menggunakan bahasa Arab. Penutur ingin menasihati lawan tutur. Seorang guru ingin menasihati muridnya, terutama guru yang berlatar belakang sebagai pengajar bahasa Arab. Terkadang menasihati muridnya dengan istilah Arab atau dengan kata-kata mutiara yang berbahasa Arab. Nasihat itu lebih enak diucapkan apabila menggunakan bahasa Arab. Dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, seorang guru seringkali menasihati muridnya setelah pembelajaran berakhir. Ustadzah, contoh dialog adalah sebagai berikut. Ustadzah Yulia, ada yang ingin ditanyakan lagi terkait pembelajaran kita pada pagi ini? Murid, maafi Ustadzah Yulia. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ustadzah akan mengakhiri belajar kita pada pagi hari ini. Ingat pesan Ustadzah, jangan bosan-bosannya kalian untuk membaca buku. Dan kalian harus selalu membawa buku di tangan kalian kemanapun kalian pergi. Karena khairu jalisin fi zamani kitabun, yang artinya apa? Sebaik-baik teman duduk adalah buku. Pada dialog di atas, Ustadzah Yulia merupakan guru dari kelas 1B menasihati murid-muridnya dengan istilah bahasa Arab mengucapkan frasa khairu jalisin fi zamani kitabun, yang mana artinya sebaik-baik teman duduk adalah buku. Kesimpulan dari analisis saya adalah pada kegiatan sehari-hari di Pesantren Putri Al-Mawaddah sering ditemukan dialog-dialog yang menunjukkan adanya alih kode maupun campur kode. Terdapat beberapa dialog yang merupakan terjadinya peristiwa alih kode dan campur kode. Alih kode tersebut terjadi antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab dengan bahasa Inggris, maupun bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Sementara campur kode terdapat dalam dua tataran, yaitu tataran kata dan tataran frasa. Faktor-faktor terjadinya alih kode di pesantren pada percakapan santriwati kelas 1 dan 1 pintas di Pesantren Putri Al-Mawaddah adalah pembicara atau penutur ingin lebih akrab dengan lawan tutur. Pembicara atau penutur ingin meredam suasana. Perubahan topik pembicaraan, pengaruh lawan tutur, memberikan perintah dan penegasan. Sementara faktor-faktor penyebab campur kode adalah salah satunya
pengaruh pihak kedua, penutur ingin menasehati lawan tutur, unsur prastisi dan unsur sapaan. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, dan akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.